Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Saya Aisyah Ulansari nomor absen 1. Saya Anggi Melanisa Putri absen 2. Saya Ardita Dewi Pratiwi absen 4. Saya Asyifa Mawarduhaini absen 5. Saya Berta Putri Hanifah absen 6. Saya Candika Sasabila absen 7. Dan saya Karisa Dia Suryandini nomor absen 8. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan jaringan kabel fiber optik. Selamat menyaksikan. Kerusakan jaringan internet terjadi karena beberapa hal, seperti gangguan pada jaringan fiber optik. Gangguan pada fiber optik biasanya terjadi pada PC atau komputer yang mengakibatkan tidak terkoneksinya ke internet. Berikut ini prosedur pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan jaringan fiber optik. 1. Jenis gangguan jaringan fiber optik dan cara mengatasinya. Ada kalanya dalam sebuah jaringan fiber optik mengalami gangguan atau masalah. Untuk itu, diperlukan pengetahuan jenis gangguan jaringan fiber optik dan cara mengatasinya, seperti yang akan dibahas pada pembelajaran ini. A. Gangguan dan troubleshooting fiber optik. Pada saat melakukan instalasi, kadang terjadi beberapa masalah, seperti pada saat pengecekan koneksi ternyata belum sepenuhnya berjalan dengan lancar. Juga loss yang dihasilkan sangat besar atau tidak memenuhi standar loss yang direkomendasikan. Misal, RX sensitivity-nya antara 22 hingga 24 dB. Pada saat dilakukan perhitungan, loss yang dihasilkan hanya minus 38 dB. Kemudian, tim men-troubleshooting masalah tersebut dengan mengecek mulai dari konstruksi kabel, adakah bending atau kabel yang patah, dan penggunaan atenuator yang tepat. Setelah beberapa tindakan dilakukan, ternyata loss yang dihasilkan masih saja besar. Tim instalasi harus mengganti atau men-splice ulang patch cord karena diasumsikan hasil splicing-nya kurang maksimal. Apabila tindakan tersebut juga tidak mengubah hasil perhitungan loss yang direkomendasikan, maka tim perlu mengecek ulang di OTB. Ternyata sumber masalah ditemukan di konektor FC yang masuk salah satu port di OTB tidak tertancap sebagaimana mestinya. Juga inner dari konektor tersebut tidak masuk secara tepat. Hal inilah yang menyebabkan loss yang dihasilkan tidak sesuai dengan yang direkomendasikan. Berdasarkan problem pada saat instalasi kali ini, sehingga dapat diambil kesimpulan agar hal yang sama tidak terjadi kembali. Juga untuk meminimalisasikan terjadi problem tersebut. Jadi dapat disimpulkan beberapa hal, diantaranya sebagai berikut. 1. Pastikan kabel fiber yang digunakan bersih dan tidak patah atau rusak. 2. Pada saat splitting, pastikan loss yang dihasilkan seminimal mungkin atau mencapai RX sensitivity yang direkomendasikan, yaitu minus 22 hingga minus 24 dB. 3. Pada saat memasukkan konektor ke salah satu port di OTB, pastikan innernya masuk secara tepat. Jika hal ini tidak diteliti dengan baik dan pada saat melakukan pengukuran dengan power meter akan menyebabkan loss yang dihasilkan besar. 4. Pada saat pengukuran dengan power meter, pastikan gelombang yang digunakan sama. Bila terjadi di beberapa masalah, perlu cek beberapa keterangan konfigurasi di bawah ini. 1. Failure of ONU to range. A. Fiber yang kotor. B. Sinyal degradasi. 1. Kabel fiber terlalu panjang. 2. Kabel fiber rusak. 3. Bad connection atau fiber plant component. 4. Laser atau receiver tidak berfungsi. C. ONU ID config. 2. Loss permanen pada frame atau pattern di TDM. A. Konfigurasi kabel yang salah. B. Ports atau channels atau board yang tidak aktif. 3. Tidak dapat telnet ke SCC management port atau pada OLT. Konfigurasi yang salah pada SCC IP parameternya. 4.
no IP traffic. A. FLAN membership yang salah. B. Port tidak di-enabled. B. Gangguan jaringan akses fiber optik. Gangguan pada jalur kabel fiber optik seperti berikut ini. 1. Serat optik putus. Hal-hal yang dapat menyebabkan serat optik putus adalah sebagai berikut. A. Pengaruh mekanis. 1. Pohon roboh atau tumbang menimpa jalur kabel udara. 2. Jalur kabel udara terkena benang layang-layang. 3. Tiang roboh. 4. Force majeure. B. Pengaruh instalasi. Penarikan kabel optik dilakukan dengan gaya tarik. 2. Kerak partan atau retak. Kerak atau retakan pada serat optik yang menyebabkan loss refleksi. Hal-hal yang dapat menyebabkan serat optik retak adalah sebagai berikut. A. Cruise. B. Bending radius. C. Impact. D. Torsion. E. Vibrasi. 3. Pembesaran air. Cara penggunaan gangguan pada jalur kabel serat optik karena pembesaran air yaitu sebagai berikut. A. Penerimaan tanda gangguan. Penerimaan tanda gangguan dengan adanya laporan gangguan dari sentral transmisi yang menyatakan sistem jatuh, maka melalui sentral CTF dapat ditentukan jalur atau kabel serat optik yang terganggu. B. Estimasi lokasi gangguan. C. Mengatasi gangguan jaringan akses fiber optik. Berikut ini cara mengatasi gangguan jaringan akses fiber optik. 1. Patroli jaringan. A. Ini dilaksanakan dengan menyusuri seluruh rute kabel mulai dari FJB pada satu STO ke STO lain. B. Hal-hal yang dapat diamati dengan patroli jaringan antara lain sebagai berikut. 1. Tiang. 2. Tembarang. 3. Aksesoris. 4. Rute dan kabel. 2. Pemeliharaan rutin dan potong-potong. 3. Pengukuran spare kabel. 4. Perbaikan spare core. D. Beberapa hal yang mempengaruhi performa fiber optik. Beberapa hal yang dapat mempengaruhi performa fiber optik antara lain sebagai berikut. 1. Loss yang diakibatkan oleh panjang span fiber dan banyaknya splitting di sepanjang span fiber tersebut. Besarnya loss dari suatu span fiber dapat diukur menggunakan OTDR. 2. Dispersi. Hal ini seiring dengan bertambahnya usia fiber, jadi dispersi pada fiber optik tersebut semakin jelek. Dispersi ada dua macam, yaitu sebagai berikut. A. Chromatic dispersion. Dispersi ini diakibatkan oleh variasi fiber index, karakteristik fiber dengan panjang gelombang. Hal ini menimbulkan delay antara panjang gelombang dengan pulsa transmisi cahaya sehingga sinyal yang ditransmisikan menjadi cacat dan menimbulkan distorsi. Juga naiknya BER, bit error region. Chromatic dispersion ini diukur dengan menggunakan chromatic dispersion meter. Selain itu, pada sebuah percobaan mengenai hubungan antara suhu dan chromatic dispersion, ada kesimpulan yang didapatkan karena penyebab penurunan kualitas sinyal pada jaringan fiber optik, seperti chromatic dispersion yang berfluktuasi dipengaruhi oleh suhu kabel fiber optik. Chromatic dispersion dapat diatasi dengan membuat chromatic dispersion. Caranya, membuat semacam spoil atau gulungan fiber optik untuk mengkompensasi cacatnya sinyal yang ditransmisikan. B. Polarization mode dispersion. PMD diakibatkan berubahnya bentuk fiber optik yang diakibatkan suhu, kelembapan, atau adanya tarikan fiber yang bengkok. Dalam hal ini, seharusnya fiber optik berbentuk bulat, lurus, tetapi pada praktiknya, akibat suhu, kelembapan, dan pergeseran bumi, jadi bentuknya fiber optik menjadi tidak bulat, misal lonjong, dan bengkok. Faktor lain yang menyebabkan polarization mode dispersion, proses pembuatan yang kurang sempurna. Pada kabel fiber optik single mode sebenarnya terdiri atas kabel dua mode yang memiliki polarisasi yang sama.
Dalam fiber optik yang sempurna, sinyal yang dilewatkan pada dua mode ini berjalan dengan kecepatan yang sama. Tetapi dalam kenyataannya ketidakkesempurnaan fabrikasi membuat sinyal menjadi asimetris dan menyebabkan mode memiliki kecepatan propagasi berbeda. Perbedaan kecepatan ini disebut differential group delay dan PMD sebagai koefisien statik normalisasi panjang rata-rata nilai DGD PMD dapat diminimalisasikan dengan pemilihan kabel dan instalasi yang baik. Lain dengan CD yang dapat diatasi dengan membuat chromatic dispersion. Jadi PMD tidak dapat diatasi. 3. Rusaknya shielded dan jacket fiber. Seiring bertambahnya usia, fiber shielded dan jacket fiber akan semakin jelek, misal mengeras dan kemudian pecah. Jadi fiber optik tidak terlindung dari suhu dan lembab. 2. Pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan jaringan fiber optik. Kalian telah mengetahui jenis-jenis gangguan pada jaringan fiber optik pada pembahasan sebelumnya. Selanjutnya, kalian akan belajar tentang pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan jaringan fiber optik. A. Pemeliharaan rutin. Agar perangkat maupun jaringan kabel fiber optik dapat digunakan kapan saja dan dalam jangka waktu yang lama, maka perlu pemeliharaan rutin untuk menjaga kualitasnya. Pemeliharaan rutin ada dua macam, yaitu sebagai berikut. 1. Pemeliharaan perangkat SKSO atau OLTE. Pemeliharaan rutin perangkat SKSO atau OLTE ada 5 waktu. A. Pemeliharaan harian, checklist perangkat OLTE. B. Pemeliharaan mingguan, agar peralatan pada perangkat siap pakai sewaktu-waktu, maka perlu pemeliharaan setiap minggu 1 kali, seperti pengecekan, pengetesan, dan pembersihan fisik bagian-bagian berikut. 1. Alat sambung kabel serat optik. 2. Alat ukur kabel serat optik OTDR. 3. Generator set. 4. Mobil SKSO. 5. Alat komunikasi. 6. Power meter. 7. Sarana penunjang lainnya. C. Pemeliharaan bulanan. Selain pemeliharaan harian dan mingguan, dalam SKSO ada pemeliharaan bulanan yang meliputi bagian berikut. 1. Pengecekan manhole atau handhole. Untuk menghindari gangguan pada titik sambung joint core akibat masuknya air atau lumpur pada manhole atau handhole, juga menghilangnya tanda-tanda yang ada pada kabel manhole atau handhole, perlu dilakukan hal-hal berikut. A. Bersihkan atau kuras manhole atau handhole yang ada pada titik sambung kabel optik secara rutin sesuai jadwal pemeliharaan. B. Cek kondisi stopper yang menutupi lubang-lubang bolongan. Bila terjadi penyimpangan, segera diadakan perbaikan untuk kembali ke kondisi seharusnya. C. Cek kondisi kabel dan penyangga kabel dan aksesorisnya. Bila ada yang kurang atau terlepas, segera diperbaiki atau diganti. D. Mengganti tanda pada kabel bila tanda patah kabel yang sebelumnya hilang. Jadi, hal ini untuk mempermudah mengetahui jenis kabel yang ada pada manhole atau handhole tersebut. E. Cek kondisi tutup manhole atau handhole. Bila ada yang rusak atau catnya kusam, segera diganti atau dicat ulang. F. Setelah bekerja pada manhole atau handhole, jangan lupa kembali menutup manhole atau handhole dengan rapat dan sempurna. G. Memberi tanda berupa patok pada manhole atau handhole yang berada di posisi rawan, persawahan, dan perbukitan. B. Patroli kabel serat optik tanah, burit kabel. Pelaksanaan patroli dengan menelusuri rute kabel sejauh 6 km per hari agar situasi kondisi kabel optik dapat diketahui sedini mungkin. Untuk itu perlu dilakukan hal-hal berikut. A. Cek pipa besi galvanis jembatan kabel pada penyeberangan sungai. B. Cek tiang serta aksesorisnya pada pondasi dan kawat duri sebagai pengaman. Bila terjadi kerusakan, segera dilakukan perbaikan. C. Cek rute dan tanda rute rambu-rambu untuk mengetahui kondisi lingkungan di sekitar rute kabel. Apabila ada hal-hal yang membahayakan kabel serat optik, misalnya longsor, rumput tinggi, dan pepohonan, serta kegiatan penduduk karena kemungkinan baru
juga proyek PU atau perumka. Maka segera mungkin ambil langkah-langkah pengamanan maupun perbaikan. D. Cek lokasi manhole atau handhole, tempat sambungan. Hal ini untuk mengetahui kondisi lingkungan sekitar. Bila terjadi hal-hal yang membahayakan, maka segera lakukan langkah pengamanan. E. Mengganti tanda rute kabel yang berupa patok apabila patok yang lama hilang atau rusak oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. 3. Patroli kabel serat optik udara aerial kabel. 1. Cek pepohonan dan perumputan sekitar rute yang dilewati kabel serat optik. Bila membahayakan perlu dilakukan perambahan dan pemotongan. 2. Cek kondisi join closure yang berada di tiang atau handhole. Bila membahayakan perlu dilakukan pengamanan. 3. Patroli dilaksanakan dengan jalan kaki menelusuri rute kabel sejauh 7 km per hari agar situasi kabel dapat diketahui sedini mungkin. 4. Pengukuran tegangan input maupun output perangkat OLT. 1. Pemeliharaan 6 bulan. Pengukuran core yang kosong dapat dilakukan 2 kali dalam 1 tahun. Meliputi hal berikut. 1. Mendeteksi peningkatan loss kabel DB atau KM. 2. Mendeteksi peningkatan loss pada titik sambung. 3. Mendeteksi kerusakan fisik serat optik atau lokalisir gangguan. 4. Pengukuran optical output power OLT. Pemeliharaan tahunan. 1. Pengukuran bear bit error rute di tingkat E1 atau STM1 yang idle. 2. Alarm test. 3. Pengukuran sensitivitas dan margin receiver. 2. Pemeliharaan jaringan kabel optik. Pemeliharaan jaringan kabel optik ada 2 macam. A. Pemeliharaan 2 mingguan. 1. Patroli jaringan kabel optik kabel udara. 2. Patroli jaringan kabel optik kabel tanah. 3. Patroli jaringan kabel optik kabel duct. B. Pemeliharaan 6 bulanan. Pengukuran core optik yang ideal meliputi hal berikut. 1. Kontinuitas fiber optik atau OTDR. 2. Redaman total antar terminal atau laser source dan power meter. B. Pemeliharaan dadakan. Pemeliharaan dadakan juga dibagi menjadi 2, yaitu sebagai berikut. 1. Pemeliharaan dadakan perangkat SKSO atau OLTE. Pada kondisi operasi normal, tidak terjadi gangguan sistem. Pada waktu terjadi gangguan pada sistem maupun perangkat, cara mengatasinya dengan modul yang mengalami alarm segera diganti. 2. Pemeliharaan dadakan jaringan kabel optik. 2. Pemeliharaan dadakan jaringan kabel optik. Pemeliharaan dadakan dilakukan apabila kabel serat optik yang digunakan sebagai media transmisi terputus. Putusnya kabel serat optik ini dapat terjadi karena beberapa faktor, misal terkena senapan angin, gesekan benang layang-layang, proyek pemerintah, dan kegiatan masyarakat. Agar jaringan fiber optik berfungsi dengan baik, perangkat fiber optik perlu dipelihara secara teratur untuk menghasilkan distribusi dan transmisi data yang lebih baik. Tujuan pemeliharaan jaringan akses untuk menjaga jaringan dalam keadaan baik kualitasnya setiap saat. Adapun untuk jaringan yang belum digunakan atau masih kosong perlu diperhatikan juga agar apabila terjadi kerusakan dapat segera diketahui. Pemeliharaan jaringan secara berkala diharapkan dapat menjaga jaringan dalam kondisi yang baik. Pemeliharaan rutin harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan performa terbaik dalam jaringan fiber optik. Sekian dari kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.